Biasanya pakai gadget buat apa sih? Sosmed. Sosmedan. Main game. Game kak? Drakor. Drakor. Belajar. Belajar. Belajar kak? Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat banyak berguna bagi masyarakat. Namun kegunaan tersebut tidak bisa langsung diakses oleh peserta didik yang hidup di boarding school. Boarding school itu apa sih? Jadi boarding school merupakan salah satu bentuk instansi pendidikan yang mengharuskan para peserta didiknya hidup dan tinggal di dalam asrama. Lantas, apa keterkaitan antara kedua hal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas, saya Ivan Sitinjak dan rekan sepemikiran saya. Aisternia Goldom. Pengaruh penerapan gadget terhadap pembelajaran di boarding school SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Oke, mengingat banyaknya informasi di masa kini yang tersebar secara luas di dunia digital, para peserta didik mulai mencoba menggunakan gadget sebagai penunjang media pembelajarannya. Namun yang menjadi masalah di sini adalah para peserta didik yang tinggal di asrama sangat terbatas untuk mengakses yang namanya gadget. Nah, oleh karena itu diciptakan yang namanya program Gadget Day. Nah, apa sih itu Gadget Day? Gadget Day merupakan sebuah program yang diadakan oleh tenaga pendidik untuk membuka peluang bagi peserta didik yang tinggal di asrama untuk mengakses informasi terkait pembelajaran melalui gadget. Salah satunya adalah boarding school SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Bagaimana dampak kehadiran program Gadget Day terhadap pembelajaran di boarding school? Dan bagaimana cara menyikapi eksistensi Gadget Day dalam pembelajaran di boarding school. Jadi pertama sekali kita harus tahu bagaimana sistematika daripada Gadget Day ini. Pertama sekali semua gadget milik peserta didik akan dikumpulkan pada suatu kontainer. Gadget milik peserta didik akan dibagikan dan dipergunakan sesuai dengan arahan guru. Lalu setelah pembelajaran selesai, gadget akan dikumpulkan kembali ke dalam kontainer yang diregulasi secara penuh oleh para pengajar. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data untuk penelitian ini melalui 3 cara. Yang pertama adalah observasi, di mana data terkait penelitian ini diperoleh dari metode analisis berupa observasi langsung terhadap peserta didik selama pembelajaran terhadap program Gadget Day. Observasi ini sendiri dilakukan dengan mengamati perilaku peserta didik dalam penggunaan gadget selama program Gadget Day berlangsung. Penelitian diadakan sebanyak 2 kali dalam waktu yang berbeda, yakni saat di bawah pengawasan guru dan tanpa pengawasan guru. Yang kedua, itu ada wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai dampak program Gadget Day terhadap peserta didik secara langsung dan berdasarkan pengalaman nyata. Yang ketiga adalah kuesioner, di mana berisi pernyataan seputar program Gadget Day untuk memperoleh validasi data. Informasi yang diperoleh dari kajian tabel tersebut mendorong fakta adanya perbedaan dampak baik positif maupun negatif yang setiap peserta didik mengingat kondisi terbatasnya gadget di lingkup sekolah berasrama. Dampak positifnya sendiri yang pertama yakni akses ke sumber belajar. Gadget memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti e-book, video pembelajaran, dan aplikasi pendidikan yang dapat memperluas jangkauan dan wawasan peserta didik boarding school. Yang berikutnya adalah interaktif dan engaging. Banyak aplikasi di platform pembelajaran berbasis gadget dirancang untuk menjadi interaktif dan menarik. Ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah personalisasi. Gadget dapat digunakan untuk menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat masing-masing siswa, membantu mereka untuk belajar lebih efektif. Nah, kemudian ada kemudahan kolaborasi, di mana siswa dapat dengan mudah berkolaborasi dengan sesama siswa, guru, atau pakar dalam bidang tertentu melalui platform online atau alat kolaborasi. Di samping dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya, di mana yang pertama adalah gangguan dan ablasi. Gadget dapat menjadi sumber gangguan yang serius dalam kelas jika tidak digunakan dengan bijak. Siswa mungkin tergoda untuk menggunakan gadget mereka untuk aktivitas non-pembelajaran seperti media sosial karena terbatasnya penggunaan gadget di asrama. Berikutnya ada ketergantungan. Siswa dapat menjadi terlalu tergantung pada gadget dalam pembelajaran mereka, mengurangi kemampuan mereka untuk belajar tanpa bantuan teknologi. Mengingat peserta didik di boarding school terbatas menggunakan gadget mengakibatkan program ini menjadi sarana yang mereka nantikan agar dapat mengakses gadget. Dengan demikian, penerapan Gadget Day dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan teknologi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Tetapi juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang cermat dan pemahaman yang baik tentang bagaimana menghindari dampak negatif seperti kecanduan dan gangguan terhadap konsentrasi. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak serta melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam kebijakan dan praktiknya. Dengan hati yang bersih, sekian dan terima kasih. Horas!